Halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini aku bisa buat video kembali setelah beberapa minggu nggak upload video ya. Hari ini adalah latsar klasikal aku yang pertama, hari pertama. Jadi ini adalah tahapan latsar yang terakhir yang harusnya kita dilatih sama tentara langsung di lapangan, tapi karena dalam masa pandemi akhirnya latihan bersama dengan tentara juga dilakukan via online. Oke, pada kesempatan video kali ini aku ingin membahas sedikit tentang nilai ambang batas atau passing grade dari CPNS tahun 2021. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat melihat kelulusan karena kabar-kabarnya tanggal 2-3 Agustus ini adalah proses pengumuman berkas administrasi kalian yang sudah mendaftar di CPNS. Aku mendoakan yang terbaik buat kalian, semoga hasilnya bagus dan semoga kalian semua juga lulus berkas supaya kalian bisa mengikuti tahap selanjutnya yaitu SKD atau seleksi kompetensi dasar. Oke, untuk nilai ambang batas atau passing grade dari SKD di tahun 2021 ini agak sedikit kaget ya aku ngelihatnya karena ternyata nilainya lebih tinggi lagi dari tahun yang kemarin gitu. Kalau untuk ini aku langsung lihat dari Instagramnya BKN. Teman-teman juga pasti udah follow kan BKN karena aku juga dulu waktu CPNS nge-follow Instagramnya BKN dan Twitternya. Passing grade untuk kebutuhan umum karena banyak di Indonesia ini pasti yang lebih berkecimpung di kebutuhan yang umum ya daripada yang misal disabilitas, cum laude atau putra-putri Papua Barat. Jadi di sini kalau yang umum itu tes wawasan kebangsaannya adalah 65. Kalau nggak salah tahun kemarin juga segitu 65. Artinya kemungkinan, ini menurut aku ya, kemungkinan ada kesulitan soal yang serupa dari tahun lalu. Tahun lalu itu ya tes wawasan kebangsaannya adalah yang paling sulit. Jadi ketika aku melihat passing grade di TWK-nya 65 juga dan masih sama seperti tahun yang kemarin, artinya mungkin ya, ini kemungkinan tapi nggak tahu, wawasan kebangsaannya mungkin sulit juga soal-soalnya. Mungkin ya, tapi kalian boleh pelajari dulu deh, pelajari sebanyak-banyaknya materi wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan itu dari tahun-tahun lalu, tahun 2019 dan tahun 2021 ini standarnya rendah atau 65. Dengan standar yang rendah itu, bobot soalnya pasti sulit. Kalau menurut aku, karena 2019 itu juga TWK 65 dan soalnya amat sangat sulit bagi aku ya. Pendalaman materinya luar biasa untuk wawasan kebangsaan. Terus untuk tes intelijensi umum, dia buat 80. Nilainya 80. Kalau nggak salah kemarin juga segitu deh. Kalau nggak salah ya, aku lupa ingat. Tes intelijensi umum ini kalau dia naruh nilainya agak lumayan tinggi, artinya soalnya bisa. Dalam artian itu pasti kalian bisa dan mampu mengerjakannya. Mungkin soalnya lebih mudah, tapi kalau wawasan kebangsaan aku yakin agak sulit nih karena standarnya rendah banget, cuma 65. Terus untuk tes kepribadian lebih tinggi lagi dari tahun lalu. Tahun lalu itu 143. 143 itu aja aku udah ngos-ngosan dan bener-bener standar banget tes kepribadian aku waktu itu, nilainya passing grade-nya 143. Aku lulusnya juga di 143. Menurut aku ya sesusah itu tes kepribadian juga. Dan tahun yang kemarin-kemarinnya lagi aku gagal juga di tes kepribadian. Jadi ini ketika dia buat tes kepribadiannya menjadi 166, aduh aku udah mikir gila ini soalnya gimana ya, 143 aja aku udah ngos-ngosan apalagi 166. Tapi mudah-mudahan di antara ketiga ini hanya salah satu yang sulit kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu yang menurut aku paling sulit adalah wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan tahun ini pun juga begitu. Salah satu dari 3 ini aja yang sulit. Kalau sampai ada 2 yang sulit atau semuanya sulit, sungguh sangat kasihan melihat teman-teman berjuang setengah mati untuk ujian nanti SKD. Kalau untuk khusus disabilitas, dia hanya untuk TIU saja. TWK dan TKP itu tidak ada passing grade. TIU-nya 60, cum laude TIU-nya harus 85, diaspora 85. Ini hanya untuk tes intelijensi umum aja ya. Kalau wawasan kebangsaan dan kepribadian mereka kayaknya nggak cuman formalitas aja gitu. Kalau formasi atau kebutuhan yang lain. Kalau kebutuhan umum, kita yang umum ini nih
harus mengerjakan 3 soal ini dan semuanya harus lulus passing grade. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, disabilitas, cum laude, dispora, putra-putri Papua Barat dan lain-lain, itu mereka hanya fokus ke TIU saja. Ambang batas ini aku berharap teman-teman makin terpacu lagi untuk belajar, karena ini standar paling tinggi. Nilai-nilai passing grade yang menurut aku wow sekali nih tahun ini nih. Setinggi itu passing grade-nya. Jadi kalian juga harus punya motivasi belajar yang tinggi. Nggak bisa lagi nih leha-leha karena sudah pengumuman. Dan kalau seandainya kalian lulus berkas, udah lihat di akun kalian masing-masing dan ternyata kalian lulus, ayo mulai belajar dari sekarang dan mulai buat komitmen belajar. Jadwalnya ditepati, kemudian semua bahan-bahan itu pelajari sebanyak-banyaknya. Belajar dari YouTube, buku, dan lain-lain supaya kalian bisa berjuang, khususnya kalian-kalian yang mendaftar di CPNS Kementerian Kesehatan. Tahun ini adalah tahun berat, jadi kalian harus kembali berjuang. Jangan hanya ngandalin serkom, jangan hanya ngandalin rekam jejak, tapi kalian juga harus punya nilai yang tinggi dan harus lulus passing grade, bila perlu melampaui passing grade yang ada. Itu sih saran dari aku. Kayaknya segitu dulu video dari aku, karena sebentar lagi aku mau Zoom. Jadi aku hanya sekedar menyapa saja buat teman-teman. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Rencananya aku akan membuat video tentang soal-soal mungkin, tapi aku nggak janji ya. Cuman aku berharap ada waktu untuk membuat videonya. Oke teman-teman, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!